Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asma Syalinda, NIM 18063 dari Penjas 5A. Kedaruratan medis 4 yaitu paparan panas dan luka bakar. Paparan panas, akibat dari paparan panas tahap 1 heat exhaustion, yaitu kelelahan panas. Terjadi akibat kondisi yang tidak fit pada saat melakukan aktivitas di lingkungan suhu yang relatif tinggi yang mengakibatkan sistem sirkulasi terganggu. Terjadi apabila respon pengaturan suhu tubuh tidak mampu menjaga keseimbangan antara heat gain and heat loss. Gejala ada tanda. Yang pertama, kulit basah berkeringat berlebih, lembab, lalu wajah pucat, lalu lemah dan pusing, lalu lidah dan tenggorokan kering atau haus. Yang kelima, mual muntah, lalu yang keenam, suhu tubuh meningkat kurang dari 40 derajat. Lalu nadi cepat dan lemah, lalu kram. Pertolongannya, bawa ke lokasi yang teduh atau ber-AC, posisikan terlentang, tinggikan bagian kaki, melonggarkan atau lepas pakaian korban, lalu bila sadar beri minum air elektrolit, selalu awasi kelelahan panas dapat dengan cepat menjadi heat stroke. Tahap kedua ada heat stroke atau sengatan panas. Heat stroke merupakan keadaan yang lebih parah dari heat exhaustion. Merupakan keadaan yang mengancam nyawa di mana korban kekurangan cairan, suhu penderita tinggi dan tidak lagi berkeringat. Terjadi apabila suhu tubuh meningkat lebih dari 40 derajat Celcius. Tanda dan gejala yang pertama, kehilangan kesadaran. Yang kedua, kulit kering dan merah, lalu tidak berkeringat. Yang keempat, suhu tubuh panas. Yang kelima, mual muntah. Yang keenam, respon menurun. Yang ketujuh, nadi cepat dan kuat. Yang kedelapan, lemah otot. Lalu pertolongannya, yang pertama, turunkan suhu tubuh penderita sesegera mungkin atau kompres. Bila sadar, beri minuman elektrolit. Yang ketiga, selalu awasi tanda-tanda vitalnya. Lalu bila perlu, rujuk ke rumah sakit. Selanjutnya ada luka bakar. Penyebabnya terman atau suhu lebih dari 60 Celcius, kimia atau asam atau basa kuat, listrik, dan radiasi. Tingkat luka bakar derajat 1 meliputi lapisan kulit paling atas, kemerahan, nyeri, dan kadang bengkak. Ciri-cirinya, rusak hanya pada epidermis atau bagian terluar kulit tampak kering, kemerahan, tidak bergelembung, nyeri ringan. Dapat sembuh dalam 5-10 menit, misalnya terkena sinar matahari atau benda yang tidak terlalu panas. Luka bakar derajat 2 meliputi kulit jangat, timbul gelembung, bengkak, kulit kemerahan atau putih, lembab, dan rusak. Cirinya, rusak pada epidermis dan dermis atau bagian terluar dan bagian tengah, kulit bergelembung, kemerahan, dan terasa sakit, sembuh dalam 10-14 hari, bisa sampai 1 bulan. Luka bakar derajat 3 meliputi jaringan bawah kulit, kulit tampak kering, putih, atau gosong dan hitam. Cirinya, rusak pada epidermis, dermis, dan hipodermis atau bagian terluar hingga terdalam, tampak jaringan putih, pucat atau gosong dan tidak sakit. Penanganan luka bakar. Hentikan proses luka bakar, lepaskan pakaian dan perhiasan, balut atau basah longgar tertutup, siram dengan air bersih selama perjalanan ke rumah sakit. Lalu ada luka bakar kimia. Yang pertama, segera siram dengan air lebih dari 20 menit. Jangan menyiram bahan kimia yang bereaksi dengan air. Luka bakar listrik. Gejala dan tanda. Yang pertama, perubahan status mental, tampak luka bakar berat, lalu pernapasan dangkal dan tidak teratur, lalu denyut nadi lemah sampai tidak teraba, lalu patah tulang majemuk karena kontraksi otot. Pertolongan korban luka bakar listrik. Yang pertama, lakukan penilaian dini. Yang kedua, periksa dan cari luka bakar di daerah listrik masuk dan listrik keluar. Yang ketiga, tutup luka. Yang keempat, atasi syok bila ada. Yang kelima, rujuk. Lalu luka bakar inhalasi. Luka bakar yang terjadi karena menghirup udara panas, asap, atau bahan beracun. Gejala dan tanda. Yang pertama, bulu hidung terbakar. Yang kedua, luka bakar pada wajah. Yang ketiga, butir arang karbon dalam cairan ludah. Yang keempat, bau asap pada pernapasan. Yang kelima,
kesukaran bernapas, yang keenam pernapasan berbunyi, yang ketujuh serak, batuk, sukar bicara, yang kedelapan gerakan terbatas, yang kesembilan sianosis. Lalu pertolongan korban luka bakar inhalasi, yang pertama pindahkan penderita, yang kedua berikan O2, lalu penilaian dini, lalu napas buatan bila perlu, yang terakhir rujuk.